Panggilan beribadah. Pada minggu ini, bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, kita merayakan penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Perayaannya ini dilaksanakan gereja HKBP untuk kedua kalinya, dengan tujuan untuk mengingat secara khusus penciptaan langit dan bumi oleh Bapa kita. Melalui perayaan ini, kita meneguhkan iman kita kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan sangat baik dan tidak pernah berhenti memberkatinya dan mendatangkan kebajikan bagi semua kita yang hidup di dalamnya. Untuk itu, patutlah kita memenuhi hati dan jiwa dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Di seluruh gereja HKBP, kita menjadikan Minggu 22 September 2024 sebagai Minggu Ekologi, mengingatkan panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman memelihara keutuhan ciptaan. Bagi gereja HKBP, ekologi atau lingkungan hidup bukanlah sekedar isu, melainkan
konteks kita bergereja, berteologi, beribadah, dan hidup. Bumi ini bukan hanya tempat tinggal kita, melainkan rumah Allah, tempat di mana kita beribadah, memuliakan Allah, mendengar firman-Nya, dan hidup dalam kasih-Nya. Maka itu, marilah kita memuji Allah dengan bernyanyi. Kami persilakan berdiri.
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentangkan langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak goyang untuk seterusnya dan selamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayakanlah kepadanya, dan Ia akan berteriak, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Pencipta yang Maha Pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus, Anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Engkau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebajikan-Mu ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru, dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hari ini kami merayakan masa penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di dunia ini. Dan di seluruh HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu yang telah dirusak oleh dosa, keangkuhan, dan keserakahan manusia dengan pengorbanan Anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu yang diambil dari Konvensi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, lautan,
dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaannya, dan juga dunia ini. Dengan ini, kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat, dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan dan hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, hingga merusak air minum dan pernapasan manusia, polusi, pencemaran lingkungan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pencipta segalanya, Engkau telah menciptakan langit dan bumi ini beserta segala isinya dengan sangat baik. Namun kami merusak bumi ciptaan-Mu karena keangkuhan dan keserakahan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau mengangkat kami sebagai pengurus dan pemelihara bumi ciptaan-Mu. Namun kami mengaku tidak memiliki cukup kesungguhan, keberanian, dan kemampuan menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Komitmen kami kepada ciptaan-Mu yang lain sangatlah lemah. Kami hanya sibuk memikirkan diri kami dan lupa bahwa berkelanjutan hidup kami di bumi ini sesungguhnya sangatlah tergantung kepada keutuhan ciptaan-Mu.
Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, kami mengaku sering tidak memedulikan lingkungan hidup kami, bahkan gereja-Mu kotor dengan sampah dan berserak di mana-mana. Kami juga mengaku sangat malas menanam dan merawat pohon, sehingga membuat bumi ini semakin panas dan gersang. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah, Engkau mengutus kami menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus kepada segala makhluk. Namun kami membuat banyak makhluk bersedih dan berduka dengan merusak dan membinasakan hutan, lautan, dan udara tempat kediamannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuslah dosa kami terhadap ciptaan-Mu. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan Allah, sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Cor Ina Maria.
Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu hari ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin.
syukur inakana. Apabila kau sudah makan, bahkan engkau sampai kenyang, dan engkau pun mendirikan rumah yang megah besar. Apabila lembu sapi, kambing domba serta emas, dan segalanya bertambah banyak, janganlah kau tinggi hati. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Janganlah kau abaikan perintahnya. Jangan lupakan Tuhan Allahmu. Agar engkau tak binasa. Karena Tuhan telah berjasa menolong jiwa ragamu, memberi hidup sepanjang masa, dan menuntun jalanmu. Ingatlah kebaikan Tuhan dan teguhkanlah hati.
bersama-sama teman seiman di seluruh dunia, kita merayakan masa penciptaan dan segenap HKBP, kita menetapkan hari ini sebagai Minggu Ekologi. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita hendak menyerahkan pengakuan iman kita bahwa langit dan bumi serta segala isinya adalah ciptaan Allah, Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Melalui perayaan ini, kita hendak mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita manusia bukanlah pusat atau inti dari seluruh ciptaan dan kehidupan. Kita manusia adalah bagian integral dari bumi yang diciptakan dan dikasihi Allah, yang ditebus dengan darah anaknya dan dibaharui oleh Roh-Nya yang kudus. Melalui perayaan masa penciptaan dan Minggu Ekologi ini, kita didorong menjadikan gaya hidup bersih, bertanggung jawab atas sampah masing-masing, ramah lingkungan, menghargai ciptaan lain, hemat energi air, listrik, dan bahan bakar, serta kritis terhadap perusakan-perusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita, dan membuat hidup kita sehari-hari sebagai ibadah dan kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, serta oleh Roh-Nya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang terkasih. Melalui perayaan ini bersama-sama dengan seluruh makhluk ciptaan, kita berpengharapan dan bertindak mewujudkan bumi yang adil, damai, hijau dan bersih serta berkelanjutan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian, Bapak Ibu Jemaat HKBP Immanuel. Marilah kita sama-sama mengikuti warta jemaat pada Minggu ke-17 setelah Trinitatis atau disebut juga dengan Minggu Ekologi pada minggu ini, dengan topik Minggu kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Yang pertama, pariowarta. Majelis HKBP Immanuel Resort Immanuel mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat yang beribadah di hari Minggu ini. Bagi tamu gereja yang pertama kali beribadah di gereja HKBP Immanuel, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Tuhan memberkati kita dalam ibadah Minggu hari ini. Yang kedua, Majelis Gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat untuk tanggal 16 sampai tanggal 22 September 2024. Panjang umur dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun diambil dari Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Untuk nama-nama yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dapat kita lihat ataupun kita baca dari infokus gereja kita. Poin ketiga, persembahan ke depan. Pertama, pada hari ini, pada Minggu, tanggal 22 September, kita mengumpulkan persembahan ke depan, 2A dan 2B, untuk keperluan kuria dan sentralisasi. Yang kedua, untuk pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 yang akan datang, kita juga mengumpulkan persembahan ke depan 2A dan 2B untuk keperluan kuria dan sentralisasi. 4. Jemaat yang meninggal. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 telah meninggal seorang jemaat kita, yaitu Ibu Sonti Boru Simalango, tutup usia 86 tahun. Istri dari Bapak Peter Parapat, alamat Jalan Sebilah Gang Rodi, Jemaat Wek Bethlehem. Mari kita doakan kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dari Tuhan kita. Nomor 5, Minggu Ekologi HKBP. Pada hari ini adalah Minggu Ekologi HKBP. Minggu Ekologi dirayakan untuk mengingatkan orang percaya tentang penciptaan Allah atas langit dan bumi dan segala isinya. Sekaligus agar kita juga menjaga dan merawat keindahan ciptaan Tuhan. Nomor 6, sumbangan lampu halaman parkir gereja dan lampu sorot gereja. Gereja kita menerima sumbangan lampu untuk halaman parkir gereja dan lampu sorot gereja dari keluarga NN. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan sumbangan. Kiranya Tuhanlah yang memberikan dan menambahkan berkat-berkat-Nya. Nomor 7, Panitia Pesta Tahun Oikumene Inklusif dan Pesta Gotilon HKBP Immanuel tahun 2024. Untuk jadwal bajar dan lelang kor dapat kita lihat pada warta jemaat kita. Poin 8, Dewan Koinonia. Yang pertama, seksi remaja Napo Subulung. Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 akan dilaksanakan pertangyangan ataupun PHD remaja Napo Subulung masuk pada pukul 19.30 WIB bertempat di gedung Sekolah Minggu HKBP Immanuel. Untuk itu dihimbau kepada anak-anak kami remaja dan Napo Subulung agar kiranya menghadiri pertangyangan tersebut. Nomor 2, seksi sekolah minggu. Poin A. Sehubungan dengan rapat Dewan Koinonia dan sekolah minggu telah disepakati pergantian bendahara seksi sekolah minggu yang sebelumnya Sumiati Boru Hutayan menjadi Priscilia Boru Sianturi dan Tasya Putri Boru Tanjung dinonaktifkan dari seksi sekolah minggu karena telah pindah kuria. Poin B, susunan panitia Natal dan sekolah minggu HKBP Immanuel 2024 dapat kita baca dan lihat amang-inang pada warta jemaat kita. Nomor 9, untuk acara pertanian WEK dan poin nomor 10, tempat pertanian WEK untuk hari Rabu dan Kamis dapat kita baca di warta jemaat kita. Poin 11, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu untuk tanggal 22 September 2024 juga boleh kita lihat pada warta jemaat. Nomor 12, jadwal pelayanan di gereja kita dalam minggu ini boleh kita lihat dan baca di warta jemaat kita. Poin 13, jadwal kor pada hari Minggu untuk tanggal 29 September 2024 untuk minggu pagi diisi oleh pengumuman kor Ina Nazaret dan pengumuman kor Ama. Untuk minggu siang, pengumuman kor Ina Kamis, pengumuman kor Ina Hanna, pengumuman kor Ina Betania, dan pengumuman kor gabungan 1. Nomor 14, jemaat yang opname di rumah sakit dan jemaat yang sedang melakukan pemulihan di tengah rumah. Yang pertama, Inang Nyonya Girsang Batubara, jemaat Getsemane, pemulihan di rumah. Yang kedua, Joshua Sinaga, jemaat Wek Bethesda, opname di rumah sakit Bunda Tamrin. Yang ketiga,
Amang Sintua MHP Pardede STH Jemaat Bethesda pemulihan di rumah. Yang keempat, Cahaya Permata Siahaan Jemaat Wek Nazaret Opname di Rumah Sakit Siloam Medan. Yang kelima, Miko Manurung Jemaat Wek Jordan Opname di Rumah Sakit. Untuk itu, Bapak Ibu Jemaat HKBP Immanuel, mari kita doakan jemaat-jemaat yang sedang sakit maupun yang pemulihan agar diberikan kesehatan dan pulih kembali. Poin 2, Romawi 2, untuk warta keuangan sentralisasi dan non-sentralisasi keuangan, diakoni sosial huria dan keuangan pembangunan dapat kita baca dan lihat pada kolom lampiran keuangan gereja kita Amanginang. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyampaikan pelean bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, diakoni sosial. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi sekalian mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Hallelujah.
Kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang menjaga dan memelihara kami setiap waktu. Dan dalam keadaan sukacita, kami dapat berkumpul di tempat ini, beribadah menembah Engkau Tuhan, serta hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sempurnakan kami dalam ibadah kami, bersukacita penuh oleh karena kasih-Mu sepanjang hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kiranya hati kami siap untuk mengerti dan melakukannya. Hapuskan segala dosa kami, kiranya kami kudus dan layak bagi Tuhan. Inilah kami, anak-anak yang Tuhan kasihi. Terimalah doa sembah kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom amanginang. Firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu kita hari ini dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 24. Saya baca untuk kita dan kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng-Mu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan. Segalanya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam Yesus Kristus minggu kita hari ini adalah minggu ekologi. Artinya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam ciptaan Tuhan. Dari semua acara kita sudah dinyatakan bagaimana itu kita dalam ibadah ekologi. Bagaimana kita hidup di alam ini
dan bagaimana hubungan kita secara timbal balik dengan alam ini. Pemazmur mengagumi, tercengang dan terkagum-kagum atas semua ciptaan Tuhan. Dikatakan dari Mazmur 104 ayat 1 sampai 3, karena kebesaran dan kemahakuasaan atas perbuatan Tuhan, jiwa pemazmur memuji-muji Tuhan, mengagumi, tercengang seperti nyanyian kita. Oh Tuhanku, betapa kagum akan cintaan-Mu, dikatakan di sana. Soal kagum, tentu kita sudah memahami kalau seseorang kerja keras kita kagum. Kalau keluarga seseorang bagus dan memang sangat tertata dan sempurna, pasti kita kagum. Atau penampilan seseorang bagus dan ya cantik atau ganteng atau ya sempurna, kita kagum. Tapi firman Tuhan mengajak kita pada hari ini, bagaimana Tuhan menampilkan alam ini. Begitu indah, begitu damai, begitu tertata, dan begitu bagus. Mungkin kita sudah pernah berlibur ke tepi pantai, atau mungkin pergi ke kota-kota orang, atau ke desa-desa orang. Kita melihat membedakan kota kita dengan kota orang lain. Ada kota yang kita kunjungi sangat tertata, baik itu pemerintahannya, baik itu penataan alam lingkungan, baik juga penataan gedung. Bahkan alam kubur juga ada kuburan yang tertata, ada yang sembraut, seperti itu. Bahkan rumah-rumah kita juga ada yang indah, sangat bersih, tidak ada debu, barang-barang piring dan dapurnya dan depan semua tertata. Dan juga penampilannya juga sangat bagus. Itulah berekologi sebenarnya. Menunjukkan keindahan tatanan hidup dan juga gaya hidup yang sesuai ciptaan Tuhan, yaitu baik. Seperti yang kita lihat di alam ini. Kita lihat begitu indah. Ada darat, ada langit, ada waktu, ada matahari, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada juga manusia. Kadang manusia ini merasa bahwa dialah yang punya kuasa di alam ini dan yang menguasai alam ini. Memang Tuhan tetapkan dalam penciptaan manusia, berkuasalah atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan binatang-binatang di darat. Jadi kadang manusia jadi rakus, menjadi menyalahkan kekuasaan. Aku yang lebih berkuasa, aku lebih hebat. Sebagai ciptaan Tuhan, bahwa tidak secara pribadi-pribadi menunjukkan kekuasaan, tetapi menunjukkan alam ini tetap sesuai ciptaannya, yaitu lebih menunjukkan pertunjukan yang indah bersama-sama. Makanya ada hubungan timbal balik tadi. Antara satu dengan yang lain, saling membutuhkan, saling peduli, saling memperhatikan. Jadi kalau kita lihat kurang indah penampilan atau rumah seseorang atau kehidupan seseorang, bukan berarti kita merendahkan atau melecehkan atau menindas.
atau mengganggu kehidupannya. Tetapi di dalam situasi itu, bagaimana kita sama-sama bertumbuh dengan baik, sama-sama memperbaiki, karena kita saling membutuhkan. Kalau seseorang itu rumahnya bagus, tentu bisa saya tiru. Kalau seseorang itu bersih dan memang teratur, bisa saya tiru. Itu hubungan timbal balik itu. Jadi artinya bisa kita juga, kalau seseorang itu kurang tepat, kita bisa memberi saran dan membangun. Disitulah hubungan timbal balik itu. Sehingga kalau semua memang sama-sama baik, sama-sama bagus, maka perasaan kita indah, segar, menjalani hidup ini juga damai, tidak kekurangan, dan saling menyempurnakan. Seperti itulah. Jadi pada hari ini ada Minggu Ekologi di gereja kita mengingatkan dari Mazmur ini, kenalilah perbuatan Tuhan itu atas kekuasaannya telah membuat dunia ini dengan perbuatan-perbuatan besarnya begitu agung, begitu mulia, begitu indah untuk hidup kita. Dan juga kadang kita terlalu rumit sih pikiran kita ya. Kadang hidup ini kita bilang tidak indah. Banyak yang mengalami rumit, hancur, ya tidak enak, tidak payah ya, seperti itu. Mungkin kita katakan hidup itu, atau kita dengar hidup itu indah, tapi enggak kita jalankan hidup itu indah. Tapi kita jalankan hidup itu, yaitu tadi, tidak tertata, tidak mengalami, dan yang lain-lainnya itu. Karena apa? Kerakusan manusia. Yang di pikiran manusia adalah uang-uang. Misalnya penebangan kayu untuk uang. Sehingga longsor gunung-gunung. Baru kemudian sampah-sampah bertebaran. Padahal kalau bertebaran tidak kita pungut ke tempatnya, menimbulkan virus. Akhir-akhirnya orang yang tidak kuat imunnya cepatlah sakit dan kena virus. Dan tambah-tambahlah penyakit. Dan juga cuaca. Karena kita tidak menanam tumbuh-tumbuhan atau bunga di tanah kita. Atau yang menjadi sumber makanan, sayur-sayur di pot. Yang menghasilkan atau cabai atau kunyit. Contohnya, pasti saat kita butuh bisa cukup. Dengan menanam tanam-tanaman yang menghasilkan dan bermakna untuk keindahan dan juga untuk kita, maka kita sudah menata dan menjaga alam ini menjadi segar, tidak terjadi pemanasan. Kadang kita takut kotor menginjak tanah, lalu depan rumah kita buat semen atau paving. Akhirnya karena sudah semua kota sudah dibuat semen, dan juga mau kita lebarkan rumah kita, tidak kita besarkan parit-parit, akhirnya banjir. Sungai tidak mampu menampung. Jadi itu karena, makanya saya katakan pikiran manusia itu rumit. Kadang dia rakus akan lahan, kan? Rakus akan uang dan yang lain. Yang dipikirannya uang-uang. Tetapi tidak memikirkan alam sekitarnya, untuk kebaikan dirinya, fisiknya, untuk kebaikan hati dan pikirannya, dan juga hubungannya antara sesama dan alam ini. Saudara dalam Yesus Kristus, itulah yang dilihat oleh pemazmur. Dan mengingat kembali, dan melihat, mengenal, sungguh perbuatanmu ini tak terhitung berkat Tuhan. Tak terhitung begitu besar, begitu bagus, dan begitu indah perbuatan Tuhan. Maka dia katakan, pujilah hai jiwaku atas semua perbuatan-perbuatan Tuhan.
Bukan hanya alam ini yang mau kita lihat keindahan dan perbuatan Tuhan, tapi sepanjang hidup kita, bagaimana kita mengenal dari masa lalu begitu indah. Dan hidup ini begitu indah, bagaimana kita mengenal. Dan itu cerita Alkitab kita. Mereka mengatakan kepada Tuhan, "Ya Tuhan, nenek moyang kami Engkau berkati." Katanya, jadi sampai nenek moyangnya, bagaimana Tuhan berbuat, mereka ingat. "Ya Tuhan, nenek moyang kami Engkau pelihara dan jaga." Katanya, sama seperti orang Batak kan. Opung kami najulu itu, opung kami yang dulu orang kaya ya, gitu kan. Baru opung kami dulu adalah penginjil atau pemberita Injil dan orang bergereja. Tapi ketika turunan ketiga, keempat, sudah menjadi orang yang berandalan dan lain-lainnya itu. Dan banyak, sampai ya begitulah orang Batak, makanya ada marganya itu. Marga opungnya yang pertama, itu menjadi marganya sekarang. Perbuatan-perbuatan dari segi, itulah hubungannya yang terus dari dulu sampai sekarang. Sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, ya sebagai suku, sebagai orang yang dulunya mereka hidup satu rumah, satu keluarga, satu kampung yang tidak pernah dilupakan. Ya mungkin yang lahir di desa juga, kalau pergi ke kota, tidak bisa dilupakan keindahan yang di desa. Mendengar burung berkicau, pergi ke ladang, menghirup matahari. Sekarang kalau kita di kota, sampai umur sekian umur kita tak melihat matahari. Baru sesudah COVID dibilanglah berjemur, baru dilihat matahari. Ada lagi orang penyakitnya karena nggak pernah nginjak tanah, disuruh dokter lah, coba injak tanah tanpa alas kaki. Karena kita punya hubungan dengan tanah. Dan anak-anak juga kalau sudah lahir tidak pernah menginjak tanah. Seperti aku ini, di situ lahir, langsung ke tanah kan. Karena kita memang dari tanah kan. Ya harus berhubungan dengan tanah. Dan kembali kepada tanah. Jadi kita punya hubungan antara satu dengan yang lain. Baik itu hewan, baik itu tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita lihat melalui video-video kita. Ada ternak kita yang seperti sangat kita sayangi, sangat bagus. Bahkan makanannya melebihi dari makanan manusia. Tapi harusnya satu-satu seimbang ya. Manusia juga harus diperhatikan pertumbuhannya. Jangan hanya peliharaannya yang diperhatikan. Menjadi anak kandungnya kan. Padahal anak kandungnya sudah dititipkan Tuhan manusia. Tapi tak dijaganya bertumbuh dengan baik. Berpendidikan dengan baik. Dan beriman dengan baik. Jadi sangat dalam mau disampaikan kepada kita Minggu Ekologi. Mungkin gak terpikir kita tadi acara-acara kita ya. Tapi kalau kita ikuti tadi acara-acara kita, di situ sudah dinyatakan bagaimana kita berekologi dalam hubungan kita timbal balik antara alam ini. Bahwa Tuhan menciptakan itu indah dan kita jalani dengan indah. Dan itu memang kebutuhan kita menjadi menempurnakan dan memenuhkan segala kebutuhan kita. Seperti yang kita ucapkan tiap hari. Tuhan, berkat-Mu tak terhitung. Itu sudah berkat Tuhan itu semua. Bisa bernapas. Coba kalau kita sesak. Mencari alat pernapasan. Itu harus kita beli. Dan itu pun kalau ada uang. Kalau tidak ada uang kita, ya mati. Kalau tidak bisa ditolong dengan alat pernafasan. Jadi begitu besar yang gratis yang Tuhan kasih kepada kita. Tapi kadang kita merusak udara dengan pencemaran. Gitu. Ada kalanya kan kadang kalau kita di kantor no smoking ninna. Ala adong disi AC. Alai merokok doh hitatong disi. Tong merusak. Padahal molo masuk asap di sigaret itu AC merusak orang yang tidak merokok. Asap dari AC itu ke paru-paru. Gitu kan. Nah, kita katakan manusia punya kuasa, punya pengertian, tapi alangkah manusia itu tidak mau tahu. Ya,
ya masa bodoh seperti itu. Padahal sebenarnya ya dia bisa orang yang tidak harus masa bodoh itu. Dan ya terhadap alam ini juga seperti itu kadang. Kita masa bodoh. Walaupun tetangga kita mungkin bertebaran sampahnya dan dibuat lagi sampahnya ke tetangga, karena ada di situ disangkutkan sampahnya kan, ke situ dibuat. Karena malasnya mengantar ke tempat sampah. Timbullah lalat, timbullah virus dan yang lain-lainnya ini. Ini penyakit di kota ini. Saya juga mengalami itu. Dan mungkin Amang Inang juga mengalami itu. Artinya kesadaran manusia akan udara yang Tuhan kasih segar, alam yang Tuhan kasih indah, dikatakan di sini dilengkapi dengan matahari. Kebesaran Tuhan itu dikatakan, Tuhan itu membuat loteng-lotengnya air yang di udara. Enggak terpikirkan, enggak terjangkau dalam pikiran. Bagaimana membuat kamar-kamar di udara, di air gitu dalam nats ini. Baru dikatakan Tuhan itu matahari adalah pakaiannya. Seperti itu. Baru dikatakan Tuhan itu dia berpijak di bumi. Seperti itu. Yang kubayangkan dari nats ini, ya Tuhan itu, ya inilah langit dan bumi. Di mana itu berpakaian dibaluti dengan perbuatan-perbuatannya membaluti Tuhan itu. Tuhan itu sudah saya sampaikan melalui pertanyaan, tidak bisa kita langsung melihatnya, tapi kita mengenal dari kata-katanya. Karena dia punya perkataan, kan dikatakan firman itu adalah Allah itu adalah firman. Jadi karena ada firman dan kata-katanya berarti Allah itu ada. Karena ada alam ini, kita tidak bisa melihat langsung dia, berarti Allah itu ada. Kita ini memiliki nasihat-nasihat dari firman-Nya, dan kita ditata dengan ya norma-norma hidup, norma-norma agama, dan sesuai iman kita berpribadi, sesuai sifat segambar dengan Allah, itu menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dalam doa-doa dan keyakinan kita mengatakan Allah itu tinggal di hati kita. Ketika hati kita kudus, berseru kepada Allah, Allah itu tinggal pada kita. Dan sekalipun kita di liang kubur, Allah itu berada dalam kita. Dari semua tatanan alam ini, dan juga keluarga dan hidup kita dari perbuatan dan kehidupan kita sehari-hari, Allah itu ditunjukkan ada. Cuma itu kita tidak menyadari. Karena itu apa tugas kita? Bagaimana kita di alam ini yang Tuhan kasih kepada kita, yang menunjukkan itu sebagai ciptaan Tuhan. Tetap mempertahankan yang baik. Kalau kita diberi kuasa, kita tetap mempertahankan. Kekuasaan itu tidak salah menyalahgunakan. Tetapi tanggung jawab akan alam ini, tanggung jawab akan hidup kita, tanggung jawab akan perbuatan kita. Bukan hanya pada akhir zaman, pada hari kedatangan Tuhan, kita tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab sepenuh yang akan memisahkan hidup kita yang tidak baik dan yang baik nanti akan selesai pada hari kedatangan Tuhan. Saudara dalam Yesus Kristus, kalau dikatakan kita berminggu ekologi, mengingatkan tanggung jawab kita akan keberadaan kita di alam ini. Pengakuan iman kita diciptakan dan kita percaya Tuhan yang memberi kehidupan kepada kita. Jangan takut. Dan sekalipun kita mati, Tuhan juga memberikan kehidupan kepada kita. Tetapi ada tanggung jawab kita. Tuhan menciptakan itu. Dan kita, kenapa Tuhan ciptakan? Gak usah bertanya. Semua rencana Tuhan baik. Ya, kenapa saya dilahirkan? Kalau kita lihat, susah kali hidup kini, lebih baik aku enggak dilahirkan. Jangan kita tanya itu. Tuhan sudah merencanakan itu baik. Karena Tuhan memberikan hidup dan melahirkan kita ada. Hanya
bagaimana hubungan kita, timbal balik kita kepadanya. Yang memberikan kita juga punya hubungan timbal balik dengan alam ini. Dan juga dengan sesama kita. Seringkali kita hanya egois. Tidak menumbuhkan, saling membangun dan yang baik. Dan memperlihatkan yang indah dan yang baik antara satu dengan yang lain. Saudara dalam Yesus Kristus, kalau dikatakan 3 hal tadi tentang Allah, Allah itu menciptakan langit itu adalah tempat dia bertahta dan juga membangun loteng-loteng, mengatakan matahari itu juga adalah cahaya pakaiannya. Kita tidak bisa melihat matahari secara langsung, pasti kesakitan dan mungkin jadi buta kalau pas di siang hari. Demikian Allah itu digambarkan, tahu cahaya itu adalah masih pakaiannya yang tidak bisa kita langsung karena bisa mematikan karena kita kotor dan tidak kudus. Karena Allah itu kudus. Dan Allah itu kalau dikatakan loteng-lotengmu di dalam air, mau mengatakan Allah itu adalah air kehidupan. Kalau dikatakan Allah itu seperti cahaya matahari pakaiannya, yang dikatakan dalam firman-Nya, Allah itu adalah akulah terang dunia. Kalau dikatakan Allah itu pencipta langit dan bumi, yang mau mengatakan Allah itu adalah yang maha kuasa, Allah pemilik segalanya. Dan Allah yang bertahta di atas bumi langit dan semua kehidupan kita. Kalau Allah itu dikatakan menciptakan dan mengadakan kita, artinya Allah itu adalah pemilik yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada yang bisa melawan dan tidak menimpang. Tidak ada yang bisa menimpang. Sekalipun dia menimpang, Allah melihatnya, mengikuti jalan-jalan manusia. Dan mengikuti hati dan pikiran kita, Allah mengikuti. Kita tidak bisa menentang katanya, tidak bisa menentang semua apa yang diciptakan pada kita. Perjalanan kita itu jalanilah dengan indah. Dan terimalah itu dengan syukur. Nikmatilah dengan berdamai dengan hidupmu. Nikmatilah dengan damai dengan alam ini, dengan indah. Dengan rasa syukur. Mengagumi segala apa yang Tuhan perbuat bagimu. Maka dengan demikian kita mengenal Tuhan itulah pemilik. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang kurang. Sempurnalah hidup kita. Karena itu datanglah pada Tuhan, dikatakan di dalam nats ini, pujilah Tuhan dengan berekologi. Bagaimana kita berbuat dalam dunia ini. Ada lagi tugas kita amanginang di ekologi ini. Kalau kita memiliki modal, tanamlah anak-anak ikan di sungai. Supaya seperti dulu bisa mengail. Orang yang hobi mengail di sungai. Tanamlah juga, kalau masih ada tanah kita, tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayuran. Kemudian tugas kita mungkin sehari-hari. Tempatkanlah sampah. Sudah pernah itu muncul, kalau kita ke pasar kita bawa, kita buat keranjang kita. Jangan memakai plastik, tetapi ya tabuan hadak-kadang kita sian kain, mula belanja kita. Songo di huta marhadak-kadangan do tu kobun. Jala songo nima hita. Mengurangi plastik, mengurangi pemanasan melalui ya bangunan-bangunan kita dan juga menata rumah kita dengan indah. Saya akui memang saya kurang, tetapi bagaimana kita menjadi melaksanakan tugas itu di dalam alam ini, di rumah kita, di sekitar kita, penataan kota kita, di dalam tugas kita, juga di desa atau dimanapun kita berada. Atau diri kita dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang baik dan indah. Tuhan memberkati kita, Tuhan maha besar, Tuhan dipuji, Tuhan memberkati dari kebesaran-Nya akan segala hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami, hidup kami di alam ini.
Engkau memberikannya atas kebesaran-Mu dan Engkau yang punya, dan atas kekuasaan-Mu dan atas kasih-Mu. Kami menikmati hidup ini penuh dengan damai dan berkat berlimpah. Engkau menyertai sepanjang hidup kami tanpa kekurangan, dan Engkau cukupkan kami. Tak terhitung Tuhan perbuatan, tak terhitung pemberian-Mu, tak terhitung segala penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Hati kami sering tidak mengerti, pikiran kami tidak bersyukur, dan kami mengandalkan apa yang kami pikirkan. Tuhan, begitu lemah, dan mungkin kami begitu bodoh, dan tidak mau mengerti dan tidak paham perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan berikan kepada kami dan perbuat. Kiranya kami dapat meyakini dan merasakan bahwa Engkau sungguh besar dan maha mulia. Tuhan, ingatkan kami. Dalam minggu kami hari ini telah Engkau ingatkan berekologi, di mana kami hidup di dunia yang Tuhan berikan ini adalah tercipta dengan baik. Maka kami juga harus menciptakannya dengan baik, hidup dengan baik, dan menikmati hidup ini adalah indah, karena Tuhan tetap ada dan berbuat, dan perbuatanmu di dalam hidup kami. Tuhan, terpuji Engkau, karena firman-Mu mengingatkan kami semua, segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kiranya menjadi bekal bagi kami untuk bersyukur dan menata hidup kami lebih baik dan berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan alam, dan kemuliaan bagi-Mu. Betapa agung Kau Tuhan melalui hidup dan perjalanan kami. Ya Tuhan, terima kasih buat gereja-Mu HKBP Immanuel. Kami dapat beribadah, mendengar firman Tuhan, dan jemaat-Mu juga dapat memberikan segala pelayanan dan memberikan persembahan mereka untuk membangun, memajukan gereja-Mu, dan ucapan syukur dan sumbangan mereka, dan perhatian mereka untuk membangun gereja-Mu, juga ibadah-ibadah kami. Ya Tuhan, kiranya sedikit yang dapat kami perbuat dan jemaat-Mu, Tuhan berikan mereka berlimpah, memahami perbuatan-Mu yang besar yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Tuhan, terima kasih buat gereja-Mu, segala program kiranya Tuhan berkati supaya terlaksana dengan baik. Dari sekolah minggu remaja Naposo, juga kategorial, juga jemaat-Mu, kiranya mereka bersukacita berbuat yang terbaik untuk hidupnya dan gereja-Mu. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu dalam pekerjaannya dan anak-anak yang Tuhan titipkan. Kiranya tetap mereka tercipta dan dibangun menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bertanggung jawab akan hidup dan alam ini. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang pintar dan sukses, tetap menciptakan sesuai aturan-aturan-Mu ya Tuhan. Menciptakan alam ini dan hidupnya di bumi yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, jikalau ada dari jemaat-Mu yang kurang sehat karena kesusahan hati dan pikiran, dan juga kesusahan ekonomi dan hidup, Tuhan mampukan mereka untuk bekerja, mampukan mereka mencapai segala cita-cita mereka, tetap mengandalkan kuasa dan kebesaran-Mu Tuhan, bahwa Engkau memberikan yang terbaik pada mereka. Tuhan, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Di pertambahan umur mereka, mereka bersyukur karena hari-hari Tuhan berikan kepada mereka. Dan juga berkat-berkat, dan juga kesehatan dan kekuatan. Demikian juga ulang tahun pernikahan. Kami bermohon kepada-Mu seperti firman-Mu, supaya keluarga, orang yang percaya dan jemaat-Mu tetap dalam tanggung jawab, hidup yang indah, hidup berbuat, hidup
melaksanakan tatanan keluarga yang baik sesuai aturan-aturan-Mu. Berkati mereka tetap bersuka cita di tengah keluarga. Biarlah segala pikiran yang Tuhan berikan kepada kami pakai Tuhan untuk bermakna di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, banyak yang tidak kami dapat ucapkan, yang tersembunyi segala pergumulan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberikan kami jalan hidup, supaya apapun yang tersembunyi dalam pergumulan kami, Tuhan tolong kami, selamatkan kami dari semua kesusahan-kesusahan tersebut. Kami berdoa kepada jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan, yaitu Inang Nyonya Girsang Boru Batubara, Joshua Sinaga, Amang Sintua MPH Pardede STH, Cahaya Permata Siahan, Miko Manurung. Mereka dalam opname ataupun pemulihan. Tuhan, dengan kuasa-Mu seperti firman-Mu, tidak ada yang mustahil. Dengan tangan-Mu dan perpanjangan tangan-Mu, melalui perawatan dan obat dan rumah sakit dan orang-orang yang di sekitarnya, kiranya menjadi obat yang mujarab bagi jemaat-Mu yang sakit. Sehingga mereka sehat kembali dan pulih, dapat melaksanakan tugas hidupnya, dapat bersuka cita bersama keluarga dan orang-orang yang dikasihi, dan dapat memuji Engkau. Dan mereka hanya berseru dan menyerahkan hidupnya kepada-Mu. Tuhan, kasihanilah kami, semua jemaat-Mu, apapun, kemanapun yang kami kerjakan, kiranya bermakna jadi ucapan syukur dan persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan, melalui tindakan, perkataan, dan pemikiran kami. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan, dan besarlah Engkau Tuhan, dan dilihat semua bangsa dan alam ini memuji-muji Engkau. Hapuskanlah segala dosa kami, kiranya kami layak di hadapan-Mu. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu yang berduka, kiranya Engkau menghibur keluarga Amang Parapak dan Poparannya. Tuhan sertai dalam penguburan inang tersebut di Toba. Tuhan sertai mereka pergi dan pulang. Dan sertai kami semua. Berkati kami tidak kekurangan oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengampunan yang daripada Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengumpul persembahan dan kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 774. Bagi
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kami serahkan ke panitia. Adanya? Lelang kor? Dari? Galilea. Oke. Langsung inang, Galilea. Tes. Sampai cai mainang. Paica mainang, bican ibaras dua pihak taruas. Seksi dana, huruf Hamujo mencatat. Adong kona hadir, seksi dana.
Jadi tabegema amang inang penampilan Kursian Wek Ina Galilea. Martoba maju tak? Mak Martoba maju itu. Ada operatornya ini kan? Ya. Ba amang inang martudu maju hita
Oh, sian amang sobing na, sian sobing. Tapi tema sa kalian masuk minggu siang ada. Asa go. Si Ano nih, keluarga situasi Xiaomi Murtobi 100.000. Bawa maju tak? 100.000 rupiah sian keluarga Siombing. Situa Siombing. Anong kope? Ibu di. Banyak, udah. Mari deh mesti. Adong gul idut tau. Pas kan tudok. Unang ulas sada lagu muna. Paling tidak 4. Iya kan? Jelum mari deh maju idok ninang udah deh. Adong kope kan? Baik kamu operator. Lagu kedua, 5 lagu tuh kan? Sekalian masuk ruas minggu siang.
martoba maju dah amang inang. Boleh ate mak. Martudu maja amang inang. Bah, martudu dua deh. Inang bibil pro maju, sokona mantap do. Ate nang. Oh iya. Sian inang bibil pro 200.000 rupiah. Berbudi mainang udah deh. Mulai deh mah. Oh itu, oh ya, mulai deh mah. Sian keluarga Nyonya Panjaitan Boru Tapea 1 juta rupiah. Mulai deh, nang udah. Oh, na baju boktarot dismate, sada-sada malah kota Jawa deh. Iya, memang itu. Aku kerja siang dulu. Terima kasih dari kami, nggak banyak ya inang-inang kami, cuman jangan 200.000. Terima kasih. 250.000 rupiah. Sambil cipika-cipiki teh. Batuk maju. Siap ketua wanita kami sing nanakina teh. Terus itu masa ada na baju bot parong. Dari kami keluarga Musakaol Guru Sirega 100.000 ya Inang. Iya, mulai teh. Diamu, inang bau. Ya 100 ya katanya. Ya 100. Nyonya Tinamunan. Ya 100.000 rupiah. Oh, itu maju. Oh lo, 2 rodi. Ubah, kamu apa budi? Kurang bagi susah, dicodoh bere. Dari saya juga keluarga Desinaga Boru Sukompul 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ibu-ibu yang cantik, ibu-ibu Kur Ina ya, Ina Galilea. Bajunya cantik, orangnya cantik, inang pendetanya cantik. Semangat, semangat ya. Tapi bulan depan nyanyi ya di Parompuan ya. Ya janji ya, keren loh kalian. Jadi nanti diikuti yang lain. Kalian kan pelopor ini. Ada Mama Niko lagi. Nah, oke, dari kami keluarga Sino Panjaitan 1 juta rupiah. Ya, ingat ya bulan depan ya, majuan. Ingat tamu dah, ingat tamu. Kemarin di seksi perempuan itu. Tidak. Nah, tuala maju sada-sada deh. Nah, botor nakin, nah, ris. Nah, merah maju deh. Siapa ketua di son? Oh, amang, inang pendeta. Mulai tema Amang Gusom, kami dari Wik Galilea sudah ada kami Papumu, jadi itulah tepat kami supaya bisa dipergunakan oleh panitia sebanyak 2 juta. Bagi kamu tuh? Jadi dia tuh? Oh, 2 juta rupiah. Martabak maju kita, cakas di, inang, cakas, dang sada-sada, asyik na record doang 50 pe jalo dah bah, itu kan? Oh iya, jadi dah pula be maret di halakon nanti, yang masuk nama minggu siang, marfu tu macam inang bibel mak, jolo, inang bibel. Lai dua jobbing, nah itu dulu mak, do itu mak, seksi perempuan. Ayo marfoto boleh kita foto-foto lah, kan nggak apa-apa. Iya, udah bernampak putihnya.
Iya, putih. Seksi Ina Kamis. Kamu udah marfoto kamu? Oh itu? Nama. Nah. Rame masuk TV nih. Rapat. Sama orang baga, rapat tamu. Iya, ada komentar. Komando. Bah. Tangan kiri. Iya. Iya. Tapi gimana hasil lelang di minggu pagi sadarion sian punguan Kur Ina Galilea godangna 4.800.000 rupiah. Mau lihat ya mak? 4.800.000. Lu banyak itu. Nah, iya. Oke, malah tema di punguan Ina dah. Ina Galilea ada, semangat dah.